Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Ananda Permana Agustian menyampaikan sebuah sedikit materi tentang sistem pembelajaran akidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek iman kepada Allah, yang kedua fungsi iman kepada Allah, yang ketiga akibat ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada, semoga disehatkan badannya, dipermudah rezekinya, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini yang pertama yaitu efek iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma astaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa siru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jannah di sini yaitu surga. Nah, tafsir di sini menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, tidak ada Rob bagi kami kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka selalu istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka para malaikat turun kepada mereka saat mereka menghadapi azal, kematian, dengan mengatakan jangan takut kepada kematian dan kejadian sesudahnya. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya malaikat turun kepada kita untuk sebelum menghadapi ajal dan mengatakan jangan takut kepada kematian dan sesudah kematian. Jangan bersedih atas dunia yang kalian tinggalkan, dan janganlah bersedih atas dunia yang telah kita tinggalkan pada saat kematian. Berbahagialah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian di dunia karena iman dan amal soleh kalian. Seperti itu. Selanjutnya di sini selanjutnya ada fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat dan selalu mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah
hati menjadi tentram. Nah, dimanapun kita berada dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tentram, menjadi adem ibaratnya gitu. Di sini dijelaskan tafsirnya, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang Allah beri petunjuk adalah orang-orang yang beriman. Jadi senantiasa kita selalu beriman kepada Allah agar diberi petunjuk, agar selalu diberi petunjuk. Hati mereka merasa tenang dengan mengingat Allah, dengan bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Jadi kita selalu dalam perjalanan maupun kemana saja, sebelum tidur, sebelum main, sebelum ngapain aja, kita selalu mengingat Allah, bertasbih dan bertahmid kepada Allah, membaca dan mendengarkan kitabnya, dan selalu membaca Al-Quran dan mendengarkan kitab atau hadis-hadis yang telah dibawakan Nabi kita Muhammad SAW. Dan ingatlah bahwa ketenangan hati diwujudkan dengan mengingat Allah, sudah selayaknya ia demikian. Nah, begitulah tafsir surat Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya yang terakhir, yaitu akibat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Yang artinya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, akibat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya telah bacakan, dan bacakan artinya, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka serta penglihatan mereka tertutup. Tertutup di sini tertutup untuk jalan kepada, misalnya ke masjid, itu udah tertutup. Amalan-amalan solehnya udah tertutup, serta pendengaran, misalnya mendengarkan azan, ya udah biasa diabaikan begitu saja, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, di situ mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Dan di sini tafsirnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 7 dijelaskan tafsirnya, karena Allah telah menyegel itu apa sih, disegel hati atau dikunci dan menutup hati mereka beserta kebatilan yang ada di dalamnya, di dalam hati mereka. Allah juga menutup telinga mereka sehingga tidak bisa mendengarkan kebenaran untuk diterima dan diikutinya. Allah juga menutup mata mereka sehingga tidak bisa melihat kebenaran yang sangat jelas di hadapan mereka. Kelak di akhirat mereka akan mendapat azab yang sangat berat. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Mungkin materi ini saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak salah, saya akui, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.